nama Allah bimbailon sebutan aja, tapi kalau atas nama Allah itu beda, memberikan berkah kepada kita. Nah, beda. Kena mempelajari itu. Coba ini loh itu. Yang kita pikirkan, nah syariat mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Tujuan syariat johir itu johir kan? Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Supaya kita mengingat Allah. Mengingat itu sudah pada pintu ma'rifatullah. Jadi syariat-syariat yang ada, yang dibangun, yang kita kerjakan sehari-hari ini, syariat agama kita, itu menuju kepada maksud sesuatu yang di dalamnya. Berapa menit lagi? Masih ada lagi lah, waktulah. Ini membacakan sebuting ini belum mana dibacakan. Nah, pajohiruha alamil mulki bidayatul lisyahadati. Ketahuilah, maka pada zahirnya alam itu ada disebut dengan alam mulki adalah bidayatul lisyahadah. Asalnya kita ini bahari waktu dulu bi awali ma khuliqal insan alastu birabbikum qalu bala sahidna. Waktu di alam ruh kita melihat Allah, bersaksi kepada Allah. Maka bagaimana wa kaifa biha jalan bisyahid au musyahadah ila rabbillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah itu paling tidak minimal meyakini di hati alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak tahu ini ciptaan Allah. Kalau alam semesta ini Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Tapi kita tidak pernah itu menggetarkan hati kita. Itu masalahnya. Iyalah, Pak. Anak-anak tahu pelangi-pelangi ciptaan Tuhanku, merah, kuning, hijau, pelangit yang biru, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, gitu lah. Tahu, tapi kita tidak pernah bergetar melihat alam semesta itu sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5 aja. Kenapa? Inna fil khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Inilah disinilah fa inna haja, inilah tugas bagi dai, tugas bagi pendakwah, mengingatkan orang. Bukankah Anda sudah tahu alam semesta ini ciptaan Allah, tapi kenapa hatimu tidak bergetar? 5 aja. Wa 5 aja. La yabqa fi ainika liman qara'al Qur'anil Karim. Kenapa kita tidak pernah menangis ketika kita mendengar orang membaca Al-Qur'an? Fa innahu fiha man qara'al Qur'an wa fiha, di dalamnya lubabihi bila harfin wala sautin minallahi ta'ala. Di dalam itu ada kalimat tanpa huruf dan suara yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang tepatnya, maka yang bisa memahami itu adalah orang yang tadi menurut Syekh Abdul Qadir Jalani menggunakan basirah hatinya. Sama dengan Syekh Ibnu Athaillah itu menggunakan basirah hati. Bagaimana cara menggunakan basirah hati ini? Yang kemarin kita ajarkan, belajar jangan mengajukan nafsu kita dulu. Kita ini kan biasanya nafsu kita kalau yang kita lihat, melihat minuman. Pikiran kita apa? Ya. Sekali melihat ini apa? Contoh pikiran nafsu.
pas banane hausnya kok nginum. Nyala, Mbah Nu bismillahirrahmanirrahim lupa. Nyala. Syariat mengajarkan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim dalam hati, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Atas nama Allah kita nginum ini bisa. Bismillah. Bismillah itu atas nama Allah artinya. Mengatasnamakan Allah. Kalau dengan menyebut nama Allah bimbelon sebutan aja, tapi kalau atas nama Allah itu beda, memberikan berkah kepada kita. Nah, beda. Kena mempelajari itu. Coba ini loh itu. Yang kita pikirkan, nah syariat mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Tujuan syariat johir itu johir kan? Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Supaya kita mengingat Allah. Mengingat itu sudah pada pintu ma'rifatullah. Jadi syariat-syariat yang ada, yang dibangun, yang kita kerjakan sehari-hari ini, syariat agama kita, itu menuju kepada maksud sesuatu yang di dalamnya. Disitulah ada ilmu-ilmu agama kita. Di dalamnya itu ada ilmu-ilmu kita. Disitulah kita duduk dan mengenal, belajar di dalamnya. Pembelajaran itu ada yang sifatnya ilmu, ada yang sifatnya irfan. Irfan itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Wa anwa'ul mibtahi fil ma'rifah. Di antara macam-macam yang disebut dengan kunci daripada ma'rifatullah atau pembuka fibabil ma'rifatillah wa fiha ilmu tauhid, disebutlah dia dengan ilmu tauhid, memahami tentang sifat-sifat Allah. Tuh ilmu tauhid. Kemudian kainat-kainat alam semesta yang kita jelaskan. Syariat-syariat johir itu sebenarnya pintu-pintu ke dalam ma'rifatullah. Tapi sayangnya kita dan kaum muslimin membatasi diri kita hanya pada yang johirnya saja. Misal mengaji Al-Quranul Karim, yang cari suara yang paling bagus ya, berlomba-lomba yang bagus-bagus suara kita. Iyalah. Pernahkah kita lebih jauh? Kita kagum dengan bacaan-bacaan kita. Oh si anu bagus bacaannya. Itu aja yang kita dengarkan. Kita tidak pernah menjenguk sesuatu kekuasaan yang dibalik daripada semua itu. Ya Kak? Itulah Allahu Rabbi. Andaikan kita memahami itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, terpancarlah, terkeluarlah air mata dalam diri kita. Kenapa kita tidak terpancar mata kita? Karena kita melihat dengan nafsu kita, bukan dengan basirah kita. Seperti yang saya gambarkan, melihat benda ini, apa yang kita pikirkan pertama kali? Nafsu kan? Minuman bisa diminum, dilegok, kalau kehausan enak. Yalah, sampai lupa bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, wah itu berharga, kita beli nanti, gitu kan? Itu aja yang dipikirkan. Itu namanya yang lahir. Tapi orang yang melihat dengan cara batin, dia tidak melihat itu dengan otaknya ini, dengan nafsunya dan otaknya, tidak. Dia ini apa nih, aluminium dibuat orang, diproduk, pintarnya manusia mengolah kayak ini. Kenapa jadi pintar manusia ini mengolah ini? Karena dia punya otak, akalnya itu siapa memberi? Akalnya itu dari ruh itu Tuhan mengadakan sudah pada diri orang. Masya Allah. Yang kemarin wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam itu semua ilmu-ilmu, semua nama-nama ilmu. Makanya manusia bisa mengolah ini. Jamin malaikat kada bisa mengolah ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kada bisa mengolah ini. Kenapa kada bisa? Ada bisanya malah ini. Malaikat tuh pabrik aja kan ada bisinya. Nggak ada bisi pabrik. Tahu pabrik? Hah? Pabrik. Kita ada bisi pabrik. Bikin baju
Ini sedia terus semua anda, yalah. Berusaha lah, malaikat tuh ada usahanya lah, mencari duit adalah. Ada malaikat, wah tuh tahu mana malaikat, tahu mana situ lajar. Nah itu malaikat lah. Ini pina kada yang lucu-lucu lagi lah nih lah, serius semuanya nih lah. Nah itu. Tapi itu. Nah sekarang kita bisa memahami yang disebut dengan johir. Maka yang johir itu pajahiruha. Maka apabila orang sudah bisa menyaksikan, memahami yang bagian dalam, maka orang itu sudah terlihat mampu dia menilik pada hal-hal yang basirah, yang bagian dalam. Itulah yang ingin nanti dicapai, yang dikembangkan dalam ilmu ma'rifatullah. Nah itu. Sekarang ini ada nasihat dari Syekh Habib Muhammad Alwi Al-Hasani. Nah,